Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai perwakilan kelompok kami, kami akan menghasilkan presentasi dari hasil diskusi kami mengenai judul pengaruh kesetaraan gender dalam civil society terhadap demokrasi. Baik, di sini kami beranggotakan tiga orang. Yang pertama saya yaitu Traji Mangestu, yang kedua teman saya Tias Dularasati, dan yang ketiga Yeni Kustina Diningsi. Di sini saya akan memberitahu bahwasanya teman kami Yeni Kustina Diningsi tidak bisa mengikuti atau menyampaikan hasil diskusi kami karena dia mengalami musibah yaitu kecelakaan. Baik, di sini langsung yaitu pada poin A mengenai pengertian. Di sini pengertian dasar yaitu pengertian tentang civil society. Di sini ada 3 ahli yang menjelaskan, tapi saya akan membacakan salah satunya, yaitu menurut Moon Im, yaitu civil society adalah sekumpulan gagasan yang muncul dalam tatanan sosial, yang tujuan utamanya adalah menyamakan konflik kepentingan antara masyarakat dengan negara. Baik, selanjutnya mengenai definisi kesetaraan gender. Yang pertama yaitu Oakley 1972, kesetaraan gender adalah sebagai perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan, akan tetapi memiliki harkat dan martabat yang sama. Yang kedua yaitu Kaplan 1987, yang menjelaskan kesetaraan gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan interaksi sosial serta kultural. Yang ketiga yaitu Zainuddin 2006. Dia menjelaskan yaitu kesetaraan gender dapat didefinisikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing. Baik, selanjutnya itu mengenai pengertian demokrasi. Di sini ada beberapa, tetapi saya akan mengambil salah satu dari ahlinya, yaitu dari Sidney Hook, yaitu pengertiannya demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Baik, selanjutnya yaitu dari poin B mengenai bentuk kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini berangkat dari banyaknya diskriminasi terhadap perempuan sehingga kaum perempuan berupaya agar hak mereka bisa setara dengan kaum laki-laki. Selain itu, menurut kesetaraan gender ini juga muncul dikarenakan adanya stereotip atau citra baku, suborganisasi atau penomorduaan, marginalisasi atau peminggiran, beban ganda atau double burden, dan juga kekerasan atau violence pada kaum perempuan. Bersama civil society adalah muncul kesetaraan gender dalam beberapa bentuk, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, perempuan dan laki-laki telah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Yang kedua, mengudarnya marginalisasi terhadap perempuan. Yang ketiga, adanya perlindungan hukum terhadap kekerasan perempuan. Baik, poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Tias Dularasati. Kepada Tias Dularasati, saya persilakan. Selanjutnya mengenai studi kasus. Dalam proses demokratisasi, perkara partisipasi politik wanita yang lebih besar, representasi serta perkara akuntabilitas jadi persyaratan absolut untuk terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Demokrasi yang bermakna merupakan demokrasi yang mencermati serta memperjuangkan kepentingan kebanyakan penduduk Indonesia yang terdiri dari wanita. Terminologi publik serta privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, kedudukan gender, serta stereotip sudah menghasilkan ketidaksetaraan serta ketidakadilan di antara wanita serta pria. Akibat yang sangat jelas dari suasana politik semacam ini adalah marginalisasi serta pengucilan wanita dari kehidupan politik resmi. Ini maksudnya keberadaan wanita dalam kehidupan politik resmi di banyak tempat memperlihatkan cerminan yang tidak menggembirakan. Pangkal dari seluruh perkara tersebut merupakan budaya patriarki yang membatasi seluruh ruang gerak wanita di seluruh bidang tercantum di tindak politik. Demokrasi berkaitan erat dengan politik. Konsep demokrasi berasal dari sebutan politik yang berarti pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, serta buat rakyat. Dalam mengupayakan kesetaraan gender ini dibuktikan dengan melakukan perjuangan affirmative action.
Affirmative action ini adalah serangkaian kebijakan khusus yang dibuat untuk meningkatkan peran kaum wanita di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan serta kesetaraan gender. Kebijakan ini pun akhirnya meluas ketika pemilu pertama di era reformasi pada tahun 1999 menghasilkan persentase wanita yang duduk di parlemen lebih rendah dibandingkan dengan pemilu di tahun 1997 pada era otoritarianisme Orde Baru. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat menunjukkan bahwa keterwakilan wanita di parlemen DPR RI masih tergolong rendah. Perwakilan di DPR RI tersebut rata-rata hanya 8% dalam 12 periode. Nah, di sini semakin menguatkan asumsi yang mengatakan bahwa minimnya keterwakilan tersebut telah dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah terletak pada sistem pemilunya. Yang kedua, peranan dan organisasi politik. Dan yang ketiga adalah karena penerimaan budaya termasuk tindakan mendukung affirmative action ini yang bersifat wajib atau sukarela. Dan dari sinilah kemudian kuota mengambil peran penting dalam meningkatkan kesetaraan gender atau kaum wanita. Alasan utama untuk dilakukannya sistem kuota adalah untuk merekrut wanita supaya bisa masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi penanda dalam kehidupan politik. Paling tidak itu bisa menjadi satu minoritas kritis yang terdiri dari 30-40%. Meskipun presentasenya masih terbilang cukup rendah, presentasi ini pun sudah lebih baik dan menunjukkan bahwa kesetaraan gender ini sudah mulai terwujud. Presentase dan tata cara tersebut tidak berniat sebagai tindakan diskriminasi, karena hal ini hanya untuk mempercepat ketertinggalan wanita dalam politik yang disebabkan oleh konstruksi masyarakat patriarki. Bahkan, cara ini pun tidak diberlakukan selamanya. Dan sebagai buktinya, pada saat akan terjadi pemilu di tahun 2004, para aktivis wanita dari LSM, organisasi masyarakat, dan akademisi mencoba untuk menuntut agar partai politik meningkatkan jumlah anggota wanita di parlemen. Mereka ingin memasukkan ketentuan mengenai kuota 30% bagi kaum wanita dicantumkan secara formal dalam salah satu pasal di Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya, mengenai faktor yang menyebabkan kesenjangan gender ini terjadi dan menuntut kesetaraan gender ini diwujudkan. Adanya perkembangan iptek telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat seperti dikotomi strata sosial dan diskriminasi menurut jenis kelamin, suku, ras, dan agama. Sehingga saat ini, untuk mendapatkan kehidupan yang penuh dengan keadilan di tengah masyarakat yang serba modern sedikit susah. Padahal, seharusnya ketika dunia mengalami perubahan karena globalisasi atau iptek, pola pikir masyarakat seharusnya dapat ikut berkembang dan berubah dalam menilai sesuatu. Salah satunya adalah mengenai kesetaraan gender ini. Faktor lain yang mempengaruhi kesetaraan gender ini dapat terjadi antara lain karena yang pertama, adanya budaya patriarki yang dibarengi oleh tingkat pendidikan. Yang kedua, rendahnya angka partisipasi perempuan. Dan yang ketiga, adanya pemisahan gender atau gender segregation. Dan dari sinilah faktor-faktor itu menguatkan bahwa kesetaraan gender ini memang sangat penting untuk diwujudkan, terutama oleh civil society. Selanjutnya, mengenai dampak akan dilanjutkan oleh teman saya Triaji Pangestu. Baik, di sini ada poin E, yaitu mengenai dampak. Kesetaraan gender ini yang telah diupayakan jelas saja akan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kaum perempuan itu sendiri, yang selama ini sering mendapat perlakuan yang tidak adil. Baik, dampak positifnya itu antara lain yaitu yang pertama, kesetaraan gender membuat sebuah kelompok menjadi lebih aman. Yang kedua, ekonomi menjadi lebih stabil, bahkan terus meningkat. Yang ketiga, tercapainya hak asasi manusia. Baik, selanjutnya yaitu poin F mengenai solusi. Di sini ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, jadikan pendidikan peka gender. Yang kedua, memberikan nilai yang pantas untuk pekerja wanita. Yang ketiga, menghentikan kekerasan. Baik, poin kesimpulan akan disampaikan oleh Mbak Tias. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah banyaknya kasus kesenjangan yang terjadi pada kaum perempuan membuat sejumlah kaum perempuan yang terdampak mencoba untuk berkumpul dan membentuk
komunitas dan bersatu untuk memperjuangkan hak mereka sehingga kesetaraan gender ini dapat tercipta dalam kehidupan sehari-hari termasuk menjadi bagian dalam kenegaraan. Peran perempuan dalam negara sebagai warga negara seharusnya dapat diperhitungkan. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam aspek partisipasi politik, kesempatan yang sama, dan pengambilan kebijakan, serta sebagainya. Kesetaraan gender ini seiring dengan perkembangan zaman yang didukung oleh perkembangan iptek, yang mendorong perkembangan ekonomi dan globalisasi informasi yang memungkinkan kaum perempuan bekerja dan berperan sama seperti kaum laki-laki. Dalam mengupayakannya pun, civil society melakukan berbagai perjuangan, salah satunya seperti yang dijelaskan tadi, yaitu affirmative action dan beberapa upaya-upaya lain yang telah disebutkan oleh kelompok kami tadi. Sekian kesimpulan dari kelompok kami, akan ditutup oleh teman saya, Triaji Laestu. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dalam hasil diskusi kami kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.